Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita berjumpa kembali ya untuk melanjutkan pembahasan ilmu nahwu. Kita masuk di uslub ya, gaya bahasa. Syarat. Isim syarat sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan isim mabni adalah isim mabni yang mengikat dua jumlah atau kalimat. Yang mengikat dua jumlah, dua kalimat. Berarti ada dua kalimat ya, berisi dua kalimat. Kalimat pertama sebagai syarat bagi kalimat kedua. Ya, kalimat pertama sebagai syarat bagi kalimat kedua. Jadi kalau tidak terpenuhi kalimat pertama, maka tidak akan didapatkan kalimat kedua itu. Ya, barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia berhasil. Syaratnya sungguh-sungguh untuk bisa berhasil itu, kan begitu. Kalimat pertama sebagai kalimat pertama dinamakan fi'il syarat. Dan kalimat kedua dinamakan jawab syarat. Kata yang termasuk syarat juga telah dijelaskan seperti berikut ini. Nah, ini dibagi ya, dari yang bermakna syarat ini dibagi ya, ada yang memazumkan dan ada yang tidak memazumkan. Karena yang memajumkan itu kan berarti fi'il syaratnya jadi majum, jawab syaratnya juga jadi majum. Jadi ini kan sudah kita bahas dalam pembahasan ya. Ada adawatul jazimah, pembahasan adawatul jazimah. Ya kan? Isim atau huruf yang memazumkan dua fi'il. Masih ingat? Ya kan, ada yang memazumkan satu fi'il lam, ya kan? Ya, lama, lamul amri, lamun nahi, itu memazumkan satu fi'il. Ada yang memazumkan dua fi'il. Ya kan? Nah, yang memazumkan dua fi'il itu syarat. Yang memazumkan dua fi'il itu adalah syarat. Isim syarat atau juga huruf, karena tidak semua isim. Nah, maka di sini oleh saya diklasifikasikan, dibagi yang memazumkan, artinya fi'il syarat dan jawab syarat dua-duanya harus dalam kondisi mazum. Itu yang memazumkan. Ada juga yang tidak memazumkan. Yang memazumkan apa saja? In, jika, idma, kapan saja, ma, apa saja, man, barang siapa, mahma, bagaimanapun, mata, kapanpun, ayana, kapanpun, aina atau ainama, dimanapun, anna, dari mana atau bagaimana. Ini sudah kita bahas. Ada semirip dengan istifham yang sebelumnya ya, pertanyaan. Kalau yang di istifham kan pertanyaan anna dari mana, bertanya kan, atau bagaimana. Nah, kalau dalam syarat dari mana saja, tapi bukan nanya dari mana saja kamu datang, maka, nah ada makanya. Ya, kemudian haitsuma, kemana saja, bukan bahasa kita kemana wae, bukan. Kemana saja kamu pergi, kemanapun gitu. Saja di sini maksudnya pun. Kalau bahasa Sunda kemana wae. Kaifama, bagaimana saja, ayu yang mana saja.
Nah ini kan yang memajukan ini ada yang termasuk huruf Bu, yang mana? In dan idma. In dan apa kan? Idma. In dan idma itu termasuk huruf. Misalnya isim. Yang lainnya isim. Isim mabni kecuali ayu, isim murab. Ya. Nah yang lainnya yang tidak memazumkan lau, kalaulah. Ini juga syarat juga, cuman fi'il syarat dan jawab syaratnya tidak mazum. Ya, lauma kalau tidak. Laula kalau tidak. Ma di situ tidak ya. Amma adapun ini maka begini. Itu kan fi'il syarat jawab syarat. Kulama setiap kali, kulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha. Idza apabila lama ketika. Nah dari itu ya dibagi lagi. Ada yang termasuk huruf in, idma, lau, lauma, laula, amma. Itu termasuk huruf. Ada yang termasuk isim, isim mabni, ya selain dari ayu, ya ma, man, mahma, mata, yana, aina, anna, aitsuma, kaifa, ma'ayun, kullama, idza, lamma. Anak tadi udah dari mana saja, bagaimana? Bagaimana saja? Dari mana, di mana saja atau bagaimana saja? Secara hukum i'rab, uslub syarat ini kita bedakan antara kata syarat yang memajumkan dan kata syarat yang tidak memajumkan. Jadi i'rabnya dibedakan. Yang memajumkan ada yang termasuk huruf yaitu in dan idma. Maka tentu huruf itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab ya. Jadi ya huruf mah pokoknya udah, enggak usah dipikirin i'rabnya apa. La mahalalahu minal i'rab, huruf mah pasti. Sedangkan fi'il syarat dan jawab syaratnya harus mazum karena tadi memazumkan. Fi'il syaratnya harus mazum, jawab syaratnya juga harus mazum. Baik majum secara langsung. Nah, ini dibagi. Ada yang majumnya langsung sukun. Ya, atau nanti ada yang fi mahali. Majumnya itu enggak langsung. Yang langsung itu kalau berupa apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari bisa langsung majum? Murab, karena fi'il mudhari memurab. Ya, ada marfu'nya, mansubnya, mazumnya. Nah, kalau selain fi'il mudhari, fi'il madi misalnya mabni, sehingga nanti mazumnya tidak secara langsung. Dia mabni secara lafaz, tapi punya kedudukan dalam mazum. Fi mahali jazmi nanti itu Bu. Ya, sama kayak isim mabni. Isim mabni dia mabni tapi punya kedudukan dalam i'rab. Jadi fi mahali menggunakannya. Ini disebut i'rab mahali.
Ya, atau dalam keadaan mazum fi mahali jazmin apabila berupa fi'il madi, ya fi'il amr. Nah, ada juga nanti fi'il amr, Bu. Fi'il nahi jumlah ismiyah atau syibhu jumlah. Kalau jumlah fi'ilnya nggak usah disebut karena kan fi'il itu udah jumlah fi'il ya. Ya, jadi fi'il mudhari, fi'il madi, fi'il nahi, fi'il amr itu kan jumlah fi'liyah gitu. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama in. Ini dikasih contoh semua, insya Allah ada ya. Semua ada, contohnya ada. Makanya panjang, ini contoh semua. Contoh in tajtahid tanjah. Ya. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu berhasil. Kamu akan berhasil. Ya kan, in itu harfus syarti, huruf. Nah, in kalau yang huruf maka sebut harfus syarti. Kalau yang isim, ismu syarti, begitu. Makanya tadi dibedakan mana isim mana huruf. Jangan salah ya. Nah, pasti mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Tajtahid apa? Fi'lun mudhari'un madzmumun ya, wa alamatu jazmihi sukun. Ya, atau mau disebut mazum bi'in boleh ya. Atau mazumun aja boleh. Mazum, tanda mazumnya sukun. Karena dia soal akhir kan. Nah, kenapa mazumnya alasannya? Nah, di sini disebutkan li'annahu fi'lus syarti. Li'annahu fi'lus syarti. Karena dia fi'il syarat. Fi'ilnya berupa kalimat gitu kan? Iya. Kan dia kan tadi jumlah. Iya, maksudnya berupa jumlah. Kan tadi diingat lagi definisi syarat tadi apa? Definisi syarat. Kalimat pertama fi'il syarat. Nah. Kalimat kedua jawab syarat. Iya, jadi fi'il syarat itu berupa kalimat. Sekali bisa berupa kalimat. Mengikat dua jumlah kalimat. Wa fa'ilu dan fa'ilnya domirun mustatir fihi jawazan takdiruhu anta. Nah, domir anta kan. Jika kamu laki-laki bersungguh-sungguh, lalu tanjahnya fi'lun mudhari'un madzumun wa alamatu jazmihi sukun li'annahu jawabu syarti. Ya, jadi kalau yang kedua mazumnya itu karena jawab syarat. Kalau yang pertama fi'il syarat. Ya, fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Ya, wujuban ya, bukan jawabannya. Jadi nggak disebut mazumun bi'an nggak ya? Bi'in nggak? Enggak, karena kan dua mazumnya. Jadi dirinci lagi. Jadi bi'innya itu apa gitu ya? Lebih jelasnya ya sebutkan fi'lu syarti jawab syartinya. Karena ini itu sendiri kan memazumkan dua gitu kan. Iya, jadi kalau yang kedua nggak perlu gini tak maksudnya fi'un mudhari'un mazmumun bi'in gitu. Iya, nggak perlu. Nggak perlu. Karena sudah diwakili oleh li'annahu jawabu syarti ini. Yang pertama juga berarti nggak perlu. Nggak perlu ya. Karena soalnya innya jadi berpengaruh kepada dua gitu. Dua kata. Lalu idma.
Idma ja'al mudarrisu fahuwa muhtaramun. Kapan saja seorang guru itu datang, maka itu ada kurang ya, maka dia dihormati. Fi'il syaratnya mana? Ja'al mudaris. Jadi dia berupa kalimat ya. Jawab syarat huwa mutarob. Nah, jawab syaratnya terdiri dari apa itu? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mubtada khobar. I'rabnya idma harfu syarti mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Ja'a, nah itu salah nulis ya, salah nulis, bukan fi'lun mudhari, fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun alal fathi. Nah, karena fi'il madi kan mabni, tidak bisa disebut madzumun, nggak bisa. Tapi menggunakan fi mahalli jazmin, begitu. Jadi mabniun alal fathi fi mahalli jazmin. Li'annahu fi'lu syarti. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fa'il dari ja'a. Lalu ada fa-nya itu al-fa'u harful jawab. Nah, di sini fa yang menyertai jawab syarat ya, itu adalah namanya fa'ul jawab. Fa yang berfungsi untuk menjadi jawaban, jawab syarat. Maka gitu ya. Setelah fa bebas tak? Mau jumlah ismiyah, mau jumlah fi'liyah. Nanti ada ketentuannya, Bu. Oh, ada ketentuan setelah fa. Kirain yang jadi fi'il syarat itu jumlahnya, oh ternyata fi'ilnya saja ya, tapi yang mana? bukan jumlah, misalnya idma ja'al mudarisu. Jadi ja'al mudarisu fi mahali fi mahali jazmin, kayak gitu ya. Tapi si fi'ilnya yang dimaksud ya. Iya, karena memang dia lebih ke fi'il ya. Jadi kalau fi'il memang satu katanya itu, fi'ilnya itu. Kecuali kalau yang jumlah ismiyah nanti tidak hanya huwanya, tapi huwa muhtaramunnya, jumlahnya. Jadi mubtada khobarnya fi mahali jazmin, jawab syarti, iya. Kalau yang fi'il mah ja'a, walaupun dia satu ya itunya mabni alal fathihnya fi mahali jazmin. Jadi harful jawab mabni alal fathih la mahallahu minal i'rab, huwanya dhamir munfasil mabni alal fathi fi mahali rafin mubtada, kan mubtada dia ya, terdiri dari jumlah ismiyah. Muhtaramun wa barul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wal jumlatu min mutawafir jazmin jawab syarti ya. Jadi mubtada khobar ini dalam keadaan majzum karena jawab syarat. Nah, itu kalau yang hurufnya kan nggak diirobkan kan, nggak ada kedudukan irobnya. Nah, sekarang yang isim. Kalau isim, nah, otomatis ada kedudukan irobnya, dia jadi apa? Isim syarat itu gitu. Ya, ada yang termasuk isim, ada yang berupa isim murab yaitu ayu, dan ada yang berupa isim mabni yaitu yang selainnya. Hukum i'rab bagi isim syarat ini tergantung kedudukannya di dalam kalimat dan juga dilihat dari segi maknanya.
Diirobkan sebagai mubtada jika setelahnya adalah fi'il lazim yang hampir mirip dengan pembahasan sebelumnya. Sebagai mubtada ya, apabila setelahnya fi'il lazim atau fi'il muta'addi yang disebutkan maf'ul bihnya atau jumlah ismiyah atau sibhu jumlah dan yang disebutkan setelahnya tersebut menjadi khobarnya. Nah, sekarang man ya, man. Man yahdur ukafihu. Ya, dua-duanya harus mazum. Man yahdur mazum, ukafihu. Siapa saja yang hadir, aku akan penuhi kebutuhannya. Ya, mannya ini apa? Ismu syarti mabniun ala sukun fi mahali rofin mubtada. Nah, jadi dia mubtada. Kenapa? Karena yahdurnya fi'il apa? Fi'il lazim. Ya kan tadi ketentuannya di atas. Hadir kan lazim, tidak butuh objek. Harus apa dong? Ya, dilihat dari maknanya lazim atau muta'addinya. Yahdurnya fi'lun mudhari'un madzum wa alamatul jazmihi sukun li'annahu fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Ukafi fi'lun mudhari'un madzum wa alamatul jazmihi sukun li'annahu jawabu syarti, jawab syarat. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wa jumlatu fi'lina. Sekarang jumlah dari fi'il syarat dan jawabnya. Jadi memang dua, Bu ya. Jadi mannya mubtada soalnya ya. Mannya mubtada. Khobarnya itu jadi dua-duanya. Karena fi'il syarat dan jawab syarat itu kan kalimat yang dua kalimat yang terikat. Karena kalau salah satunya dihilangkan tuh jadi nggak sempurna ininya, maknanya. Siapa yang hadir itu kan nggak sempurna. Barang siapa yang hadir. Sehingga dia supaya maknanya sempurna jadi barang gitu. Makanya di sini ya wal jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi mahali robin khobarul mubtada. Jadi kayak manjada wajada sama. Manjada ya. Bukan berarti sama kayak gini ya? Sama. Cuman jadanya jadi bentuk apa itu? Jada. Nah, cuman dia kan fi'il madhi jadanya. Itu fi'il madhi itu teh. Jadda ya jiddu. Ya huruf ya. Jada wajada. Bukan wajada, wajada itu. Wajada. Oh, manjada. Nah, jadanya apa tuh? Manjada. Jada fi'il madhi bersungguh-sungguh. Jada ya jiddu jiddan. Wajadanya? Wajada mendapatkan. Berhasil menghasilkan. Wajada itu satu kata. Wajada yajidu. Wajada jadi jadanya yang depan pakai tasdid itu fi'il madhi. Wajada fi'il madhi juga. Oh, sama-sama fi'il madhi. Itu betul Iya. yang jada tuh. Yang jada yang pakai tasdid. Mudho'ab itu. Bentuk mudho'ab. Nah, itu enggak ada fa-nya. Apa? Enggak ada fa. Fa-nya itu kan tasdid itu menunjukkan ada dua huruf, Bu. Iya. Jada itu asalnya jadada. Jadi digabung. Dalnya karena dalnya sama, digabung pakai tasdid. Ya. Terus? Jadi fa fi'ilnya mana? Ja. Ain fi'ilnya dal, lam fi'ilnya dal. Bukan, enggak pakai harful syarat. Fa. Enggak pakai. Oh, enggak. Nah, makanya nanti enggak semuanya harus pakai fa. Ya yang jawabnya maksudnya. Ya, yang jawab. Enggak fa. Ya enggak semua. Oh.
Jadi yang pakai yang mana tuh? Nah, yang pakai fa itu biasanya yang jawab syaratnya jumlah ismiyah. Kalau yang jumlah fiilnya nggak pakai? Enggak, biasanya enggak. Kalau yang jumlah ismiyah kan tadi kan fahuwa muhtaramun pakai fa. Iya. Nah, kalau yang jumlah fi'liyah mah enggak, tadi kan intajtahi tanja, enggak pakai fa tanja aja. Jadi pakai fa itu kalau bertemunya Jumlah ismiyah jawab syaratnya. sibuk jumlah masuk nggak? Ibu jumlah juga bisa. Ya, ada ketentuannya ya kalau nggak salah. Saya tuliskan atau enggak ya? Pakai fa atau tidaknya? Ya, kemudian hu-nya dhamir mutasim mabni ala dhammi fi mahali nasbin maf'ul bi kan? Kafi hu objek dia. Lalu contoh lain, man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan untuknya jalan keluar. Man ismu syarti mabniun ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Yattaqi, nah yattaqi fi'lun mudhari majzum. Wa alamatu jazmihi, tanda majzumnya apa? Hadfu harfil illah. Dibuang huruf ilatnya. Ya. Kenapa tanda majzumnya dibuang huruf ilatnya? Karena dia termasuk fi'il apa? Fi'il apa, Bu? Kan ada 3 pembagian i'rab fi'il itu. Syoi akhir, mutal akhir, apa romsa. Ya, dia termasuk apa? Yattaqi itu kan dari ittaqo, yattaqi, mutal akhir. Jadi huruf akhirnya itu huruf ilat. Sehingga tanda majzumnya huruf ilatnya dibuang. Asalnya yattaqi ada iya-nya. Asalnya ada iya-nya, yattaqi. Dari ittaqo, yattaqi, ittiqoan, muttaqin, orang yang bertakwa, muttaqin. Li'annahu fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Allah lafdzul jalalah maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Yaj'al fi'lun mudhari majzum wa alamatu jazmihi sukun li'annahu jawabu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa. Wa jumlatu fi'li syarti wa jawabihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Lalu contoh berikutnya ma apa saja. Kalau tadi barang siapa saja. Sekarang apa saja. Di dalam Al-Qur'an ya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ini salah, terjemahnya salah ini, belum dirubah ini. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, padahal udah diteliti berapa kali, ada aja sana.
dari kebaikan, maka mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Jadi makna maka itu ada walaupun tidak ada fa-nya. Makanya tetap masuk ya. Tetap bisa ya supaya enak kan terjemahnya. Maknya ismu syarti mabni ala sukun fi mahirofin mubtada. Taf'alunya majzum walam li fi'li syarti wa alamatu jazmihi hadfunun li'annahu minal lafalil hamzah. Ini li fi'li syartinya didahulukan karena mau li'annahunya mau dipakai minal lafalil hamzah. Waul jamaah dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahrofin fa'il. Jadi fa'ilnya waul jamaah. Kalau alifnya Pak? Wal alifu lil itlaq. Artinya apa sih? Untuk ini membedakan ya dengan wawu atop, wawunya itu. Tapi ada yang juga nyebutnya zaidah. Apa? Alifnya. Yes, jaidah ya memang jaidah dia tambahan. Dia tidak tidak berfungsi apa-apa secara ini, secara makna, secara irob, dia tambahan. Tapi di kamus mah itlaq kan? Di kamus-kamus mah itlaq. Di kamus buku apa namanya buku Irob. Irob kan itlaq. Iya sebenarnya Kalau itlaq. ketemu yang zaidah. Iya. Oh kalau itlaq itu kan beda kan itlaq. Itlaq tuh beda. Apa artinya kan saya kadang mau salah di situ. Di kamus. Iya, itlaq itu untuk apa ya? Bukan alif mutlak bukan. Untuk membedakan dengan waw yang lain gitu, bahwa waw itu adalah domir, bukan huruf. Waw di situ bukan huruf tapi isim. Gitu, maka ditambah alif. Ya, membedakan. Bukan huruf. Kalau di waw yang lain kan kayak waw atop, dan itu huruf. Ya, ada waw yang termasuk huruf mu'tal ya, yang ada pada fi'il ya. Ya misalnya. Itu waw kan? Itu wawnya huruf kan? Salah satu huruf dari fi'il itu. Nah, kalau ini wawnya bukan huruf, ini isim ini. Yaitu domir, wawnya itu domir, sehingga dikasih alif untuk membedakan waw tersebut yang berupa isim dengan yang berupa huruf. Maka dibedakan dengan ditambah alif. Itulah itlaq itu. Memang jarang ada penjelasannya di buku Irob. Nyari di kamus juga bingung apa itu. Karena kan artinya dia punya istilah sendiri ya. Maksudnya untuk istilah Irob sendiri apa gitu. Itlaq. Sama bahasa Inggris juga ada kayak gini tadi. Share itu berbagi. Sharing kan itu ya, silakan subscribe dan share. Tapi kalau masuknya di kaidah ekonomi jadinya saham. Iya, istilah. Nanti itlaq di bab apa, kalau di bab Irob apa kan gitu. Gitu. Dan itu kamusnya beda kan, kamus ekonomi. Baru ketemu share di situ nanti artinya adalah saham. Ya, makanya istilah-istilah itu kan tergantung dia di bidang ilmu apa gitu. Di bidang ilmu apa. Black box. Makanya ternyata kita juga punya ya kamus pertengahan ya tadi.
Pertengahan apa? Pertengahan gitu, kamu selama zaman dulu. Ada nggak? Dulu aku saya di mana dibilangnya gitu. Bener nggak, ada nggak? Kamus apa? Kamus wasok apa sih, wasit, wasok atau? Oh, mujamul wasit. Nah, Iya. Ya wasit itu ya menengah, maksudnya nggak terlalu ringkas, nggak terlalu panjang, nggak lebar. Pertengahan namanya ada mujamul wasit. Kampus juga mujamul wasit mah ditulis oleh kumpulan para ahli bahasa yang kontemporer gitu sekarang. oh ya sekarang berarti kekinian. Iya, kekinian. Mujamul wasit ya, tapi dah kebanyakannya kata-kata yang klasik juga, yang lama. Nah, cuman kalau ada tambahan-tambahan yang kontemporer gitu, tuh ada tambahan-tambahannya. Ya, kemudian ya'lam fi'lun mudhari majzum wa alamatu jazmi sukun li'annahu jawabu syarti. Hu-nya ini nggak disebut ya. Hu-nya itu maf'ul bih. Allahu-nya fa'il. Allah mengetahuinya. Ya kalau fi'il, kalau domir bersambung dengan fi'il, Itulah. pasti jadi maf'ul bih. Makanya disebutnya domir nasab mutasil. Nasab itu karena jadi apa? Jadi maf'ul bih, objek. Ya'lamhu, tunasorohu, hu-nya apa jadi objek. Sehingga dia nyambung. Makanya mutasil kan nyambung. Enggak bisa di ya'lam Allahu hu, enggak bisa. Hu-nya harus nyambung dengan fi'ilnya. Enggak boleh ya'lamullahu hu, enggak bisa. Sehingga dia susunannya fi'il maf'ul bih fa'il. Karena maf'ul bihnya datang sebagai domir. Iya. Makanya wajib dikedepankan. Terus si fa'ilnya dohir, gitu. Kalau dua-duanya sama-sama domir, si fa'ilnya dua. Kalau sama-sama domir, gitu ya. Kalau sama-sama maksudnya fa'il apanya? Fa'ilnya domir, maf'ulnya domir. Oh, kalau domir fa'il mah ya pasti di dalam gitu nih, menyatu dengan fi'ilnya. Iya, pasti. Ya. Kalau maf'ul bihnya dua-duanya domir, nah itu yang harus didahulukan yang lebih dekat. Oh, gitu maksudnya. Misalnya gimana contohnya? Gimana kan contohnya? Maf'ul bihnya dua. Maf'ul bihnya dua. Dua-duanya domir. Iya. Yang didahulukan yang paling dekat. Itu susunannya itu kan paling dekat berarti saya, ya kan, mutakalim, mukhotob, goib. Goib itu kan paling jauh. Iya. Nah itu yang didahulukan yang paling dekat. Oh, contoh. Ada lagi. Eh? Ya gimana tuh? Misalnya atau itu kan membutuhkan dua. Atau itu saya memberikannya kepadamu. Memberikannya itu misalnya apa, uang atau apa, tapi pakai domir. Atau itu kahu. Atau itu kahu. Jangan atau itu huka. Atau Tapi itu huka enak juga. atau itu kahu. Ini kan maf'ul bih pertama. Ka, maf'ul bih kedua. Iya, lucu. Ih, baru tahu. Iya. Gitu. Nah, jadi yang paling dekat apa? Ka atau hu? Ka, kanan mukhatab. Orang kedua, hu, orang ketiga jauh. Ya, ini ada di Alfiyah pembahasannya.
Wa apa itu baitnya itu? Wa qaddimil akhassa fit tisali wa qaddiman masyita fin fisali. Kalau yang mutasil, yang lebih khusus, yang lebih dekat harus didahulukan. Kalau pakai munfasil, nah terserah. Munfasil itu pakai iya. Kalau misalnya atoituka iyahu atau atoituhu iyaka boleh gitu. Kalau jadi munfasil, domir munfasil pakai iya. Jadi sama kayak iya karena budu. Atau kalau di depan berarti bisa. Bisa. Itu namanya domir munfasil. Domir munfasil yang nasab. Domir munfasil yang nasab kan pakai iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, ya itu namanya domir nasab munfasil. Posisinya nasab karena dia selalu jadi maf'ul bi objek. Kalau pakai iya mah boleh dibalik juga. Atau itu ka iyahu atau ituhu iyaka boleh. Tapi kalau bersambung mutasil harus ka-nya dulu. Baru hu. Kalau itu ada pembahasan domir rinci di Alfiah itu. Apa namanya? Kalau satu derajat wafirut batil zam fasla. Maf'ul bi-nya domir tapi domirnya satu derajat. Jadi enggak apa namanya? Enggak beda derajat. Kalau ka dan wa kan beda derajatnya. Kalau satu derajatnya muhotob, dua-duanya muhotob. Kalau dua-duanya muhotob harus pakai munfasil. Misalnya saya memberikan kamu kamu perempuan kepada kamu laki-laki misalnya. Jadi kan atoi tu kika kan itu. Iya. Nah itu nggak boleh, harus dimunfasilkan. Jadi iya. Atoi tu ki iyaka. Nah, harus pakai iya, harus dipisah. Kalau dia kedudukannya sama. Kalau dia sama. Iya, sama sederajat kan sama-sama muhotob. Atoi tu ka atau atoi tu ki iyaka. Ya, karena ki dan ka kan sederajat. Nah ini nggak boleh atau itu kika. Dia agak nyimpang sedikit ya domir. Tapi ini perlu kan? Perlu ya. Gak pernah dibahas sabar. Itu bisa lupa. Kalau ini mau di kedua sederajat. Bukan, saya masih yang tadi. Yang beda derajat. Jadi kalau maf'ul bi yang sama derajat ya, sama urutan. Bagaimana jika maf'ul bi-nya dua-duanya mukhatab, satu kedudukan ya. Jadi jika maf'ul bi-nya sama golongan sepupu. Sama apa sih itu derajat namanya? Setingkat ya. Samanya muhotob gitu. Sama-sama muhotob. Wajib dikasih apa tadi kan? Wajib diseling ya. Dijadikan munfasil. Iya pakai iya. Harus dipisah dipisah. Jadi antara ka sama ki tapi bebas mana yang mau dimunfasilkan. Pokoknya mau ka, ki, kum, pokoknya yang muhotob aja sederajat semua. Dari ka, kuma, kum, ki, kuma, kuna kan begitu. Yang gini-gini ada di Alfiah tapi ya. Alfiah ada. Detail ya. Detail. Ya.
Kayak penggunaan iya, apa namanya, domir anak ketika dia marfu sama dia marfu masuk maju, saya ketemunya di alfiah juga tuh kan. Kenapa nggak ketemu? Jadi misalnya walidayya atau walidaya kan gitu kan, kedua orang tuaku. Terus kedua orang tuakunya misalnya gini, kedua orang tuaku marfu dengan kedua orang tuaku majrur. Itu penjelasannya adanya di alfiah. Walidaya, baru yang satu lagi walidayya pakai tasydid. Iya, berarti itu yang dia banyak, misalnya apa ya, tolibu jadi tolibi, ya, tolibuna jadi tolibiyah, terus di majrurnya tolibiyah sama. Murid-muridku itu dapatnya di alfiah, dapatnya dia ketemu. alfiahnya di mana, di pembahasan apa? Yang mutakalim. Domir mutakalim aja judulnya. Domir mutakalim. Kan saya nyari, aduh saya nggak ketemu, terus di itu juga nggak ketemu apa kan yang saya pernah tanya. Saya beli terjemah alfiah itu. Allahu Akbar. Tapi berisi bait-bait terjemahnya doang. Ada penjelasannya nggak? Ada penjelasan sedikit. Karena kalau baitnya doang yang diterjemah bingung. Cuma kitab nggak bisa belajar sendiri. Yang Ustaz langsung jauh lagi, terus scroll cari rekaman dari pertama. Masya Allah, itu harus rajin ya Allah. Gimana caranya sih? Dikejar-kejar kerjaan, masak, udah tadi pagi. Untuk duduk gitu ya. Nah, alfiah itu kan dia meringkas banyak ini gitu. Yang hal-hal yang penting diringkas dalam alfiah. Cuma hal detail gitu, apa detail itu dikeluarin di alfiah. Lainnya tidak detail seperti itu. Bersambung dengan domir anak, misalnya akan kalau rumah jadi baiti, dia marfu sama majrurnya sama masuk sama. Tapi posisi kedua baru dia berbeda tuh, marfu masuk majrur. Pas posisi ketiga untuk urusan yang jama apa mudzakkar salim, musanna dan jama. Musanna dan jamaknya gitu. Iya. Seru. Walidayya ini. Marfu berarti. Marfu. Kalau yang majrur kan misalnya ma'a walidayya pakai tasydid. Iya, ya-nya kan dua itu asalnya, jadi tasydid. Karena yang satu kan hasbun nun ya. Hasbun nun sisa ya. Kalau hasbun nun mah ini mah karena mudhof. Iya, karena mudhof. Kan itu pasti mudhof. Hasbun nun iya. Baru ya-nya bergabung. Tapi kalau orang tuanya banyak dari walidun jadi kalau banyak terus majrurnya jadi walidiyah sama. Baru tahu apalagi saya. seru memang enak bongkar-bongkar, walaupun saya belum belajar tapi ya bongkar-bongkar ketemu kalau kayak gitu kan boleh ya Tat ya, karena jelas tertulis. Terus yang kuat ya maknanya ya. Karena waktu itu mau nulis, saya mau bikin kalimat seperti itu, ya kok nggak ketemu. Dan saya tuh orangnya penasaran kalau ini semua kita, aduh nggak ada, lagi browsing ketemu alfiah, apa sih ini, pesan aja pas datang, oh Masya Allah. Ya lanjut dulu Bu ya. Bahasa Arab luar biasa. Tadi sampai mana? Ya alhamdulillah ya. Lalu kemudian nah ini rob yang berbeda. Dirobkan sebagai maf'ul bi jika setelahnya fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul bi. Jadi setelahnya fi'il muta'addi, maf'ul bi-nya enggak disebutkan. Ya, maka isim syaratnya itu yang menjadi maf'ul bi. Mantazur azur. Siapa saja yang kamu kunjungi, aku akan kunjungi itu. Mantazur, tazur fi'il muta'addi. Dia butuh objek, enggak ada objek yang disebutkan. Berarti mannya. Man ismu syarti mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Tazur fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi sukun li'annahu fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatir
fihi wujuban takdiruhu anta. Azurnya fi'lun mudhari'un madzum wa alamatu jazmihi sukun li'annahu jawabu syarti wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban takdiruhu ana. Ya, jelas insyaallah. Nah, contoh lain ma ta'kul. Nah, ta'kul kan fi'il muta'addi ya, makan apa? Enggak disebutkan. Nah, berarti ma-nya yang menjadi maf'ul bihnya. Apa saja yang kamu makan, kami akan memakannya bersamamu. Ya, ma ismu syarti mabni ala sukun bi mahri nasbin maf'ulun bih. Ta'kul fi'lun mudhari madzum wa alamatu jazmihi sukun li'annahu fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Naqul fi'lun mudhari madzum wa alamatu jazmihi sukun li'annahu jawabu syarti wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu nahnu. Ma'anya udah tahu apa ma'? Darfu makan ya. Mansub wa alamatul fathah wa huwa mudhaf. Hu-nya mudhaf ilaih. Nah ini di Quran. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama apa saja yang kamu menyeru kepadanya, ya nama Allah. Ya, begitu. Ayyamannya diterjemahnya nama apa saja karena belakangnya ada asmaul. Ya, ayyamma tad'u. Kan sebelumnya itu ud'ullaha awid'ur rahman. Ya, serulah Allah, terserulah Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, begitu. Yang mana saja, nah ayat itu maksudnya ayat ismin gitu kan, nama yang mana saja yang kamu menyeru dengannya, menyuruh kepadanya. Jadi nama Allah yang mana saja yang kamu seru. Jadi ini ayat ini tanwin dia tanwinnya itu tanwin iwad ya, pengganti dari kata ya yang dipahami dari sebelumnya. Jadi ayan itu maksudnya ayya ismin, nama yang mana saja. Isminnya nggak disebut gitu. Tanwin iwad. Iya, tanwin iwad pengganti. Ini kan pernah dibahas. Tanwin iwad ada yang mengganti dari isim, mengganti dari huruf, mengganti dari jumlah. Masih ingat Bu? Udah dibahas waktu itu. Lupa. Emang udah gitu? Udah. Udah dibahas. Yang mengganti dari isim kullun amana billah sama kayak ini ayyan. Semua itu, semuanya. Kullun itu artinya kulluhum. Ya, humnya diganti dengan tanwin. Jadi tanwin iwad pengganti apa tuh? Iya, ada yang dari isim, dari huruf, dari jumlah. Tapi kalau di sini karena lebih dekatnya ke ayat ismin jadi pengganti isim. Ini pengganti dari apanya? Lihat sebelumnya. Jadi dipahami dari kalimat sebelumnya apa nih yang digantinya gitu, kata apa. Masya Allah. Tanwin doang. Ternyata diurainya banyak ya. Sama kayak kemarin ya itu saya tanya. Iya. Anissa itu. Kayak sepele kan tanwin gitu. Iya. Alif lam juga, alif lam banyak mana. Seperti takdir, buat apa sih takdir saya juga asalnya ternyata dia ya ada makna tertentu. Ternyata banyak. Kalau pengganti dari huruf kayak kodin gitu kan, itu kan pengganti dari huruf iya, asalnya kodi. Sama kayak bolin. Nah, gitu. Jadi itu tanwinnya mengganti huruf. Itu secara makna bedanya apa? Enggak beda.
hanya lafadznya aja, maknanya sama. Pengganti dari jumlah, misalnya yang ada pada yauma idzin, hina idzin, ya din itu tanwinnya itu pengganti dari jumlah yang dibuang, gitu. Hina idzin, ketika itu, nah itunya itu apa? Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Hina idzin itu, idzinnya itu mengganti dari balagatil hulqum tadi. Asalnya hina id balagatil hulqum. Hina id balagatil hulqum. Balagatil hulqumnya itu kan jumlah, diganti oleh tanwin jadi idzin. Itu bab apa sih itu? Penjabarannya dalam bab apa? Tanwin itu kan ketika membahas ciri isim kan tanwin. Nah di syarah alfiyah itu dibahas. Panjang banget. Di syarah alfiyah yang Ibnu Aqil yang saya bahas itu udah dibahas. Ketika membahas ciri isim kan tanwin. Nah tanwinnya dibagi tanwin itu apa saja? Ada tanwin iwad, tanwin muqabalah, tanwin tamkin. Masih oneng dong, ini jauh benar masih. Tapi sini melanjutinnya kemana? Kita harus lanjut, ini kita nggak bisa berhenti di tengah begini. Bisa kurus, kan bisa kurus. Bukan, bukan kelas baru aja kan, yang Alfia, yang anak muda. Apa? Tapi di sini bukan kelas baru. Saya ini kejauhan di sini. Bukan, saya juga mau ngejar ke sono, lagi mikir nih gimana caranya, ada yang mau nganterin nggak? Di sana juga masih ngedaras ini. Nanti rencananya yang kelas bahasa Arab itu lanjut terus. Ini udah beres. Terus? Bisa ke kitab-kitab lain. Saya pengen balagos juga. Kitab lain. Tapi satu tak kalau yang golin tak itu kan dia marfu. Maksudnya apa? Kalau mansubnya harus pakai iyanya, ada golian. Oh gitu ya. Sama kayak kodin juga. Kodin bisa untuk marfu, bisa untuk manjurur. Nah, kalau untuk mansubnya harus kodian, iyanya harus muncul. Jadi golin untuk marfu sama untuk majrur. Ya, setelah kalau itu harus turun, apa iyanya harus keluar. Iya. Itu ayan tadi ya, kita ngebahas ayan. Ayam ma, ya ayan ma, mana zaidah li takkid. Maknya itu ma zaidah ya. Itu ada ya penjelasannya ayan maf'ul bih. Nah, kenapa? Karena ayan ini kan murab, jadi langsung dia. Jangan disebut ismu syarti mabni, enggak, karena dia murab. Karena dia murab langsung dikatakan maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa tanwinu iwadun. Tuh saya jelaskan. Ada iwadun anil mudhof ilaih al mahdzub, dari mudhof ilaih yang dibuang, takdiruhu ayya ismin. Tuh asalnya adalah ayya ismin, nama yang mana saja. Sedangkan maknya itu huruf zaidatun, fungsinya li takkid, untuk menguatkan. Jadi nggak ada kedudukannya maknya. Jadi kalau tanwin yang nakiro mah nggak ada berarti. Tanwin yang ciri dia nakiro, nggak ada penjabaran itu mah nggak ada. Ada. Tankir, tanwin tankir itu nakiro. Oh, tankir. Iya. Tanwin yang sebagai ciri nakiro. Banyak ya, jadi tambah penasaran. Kita mesti gimana? Tanwin muqabalah itu pada jamak muannats salim muslimatin. Untuk membandingkan dengan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Kalau mudzakkar salim muslimuna, muslimina. Nah, kalau untuk yang ini muslimatun, muslimatin. Tanwinnya berarti tanwin Muqabalah.
Ada tanwin taronum, Bu. Taronum itu untuk syair. Jadi yang akhirnya nggak tanwin ditanwinin supaya enak bunyinya gitu. Supaya bersenandung ini. Taronum itu ada berirama. Bab syair. Aduh, tambah jauh. Ada itu mah untuk syair. Jadi dia bukan makna, itu bukan ciri isim. Karena fiil juga ditanwinkan kalau dalam syair itu. Oh, fiil. Yang walaupun dia fiil tapi ditanwinkan. Oh, sama kayak dalam bahasa Inggris ada yang begitu kan. Di lagu dia pakai melanggar kaidah. Ya, berbeda dengan kaidah. Oh, benar. Sama. Ya, sama. Dalam syair itu ada yang disebut darurah syiriyah gitu. Darurah syiriyah itu jadi darurat. Karena syair itu kan dia terpaku kepada irama-irama tertentu. Supaya sesuai dengan iramanya, nah itu kaidah bisa dilabrak gitu. Nah itu kan dulu berarti syair itu ada, berarti itu nggak haram dulu kan? Dulu nggak haram berarti? Ya enggak haram. Itu padahal berirama ya? Ya tergantung isinya gitu, syairnya isinya apa. Kalau isinya mengandung kemusyrikan, mengandung ini ya baru haram. Kalau secara ini syair sendiri nggak haram. Justru di zaman Rasul kan ada para sahabat ahli syair. Hisan bin Sabit itu kan ahli syair. Itu kan dibawakannya seperti berdendang ya Tan? Nanti syair itu ada ininya Bu, ada pola-polanya. Kayak kita Enggak sembarangan, enggak sembarangan. Buat ada ya ini harus berharokat, ini harus sukun, ini harus berharokat begini, ada polanya. Makanya ada pola-polanya itu macam-macam. Maka ada disebutnya ada yang Bahru Rojas dan sebagainya, itu ada macam-macam syair. Kalau bahasa Indonesia misalnya terdiri dari 4 bait, misalnya huruf akhirnya harus sama au atau apa gitu kan ya, kan suka gitu. Kan? Itu kan satu pola, nanti pola yang lain ada lagi, polanya ada lagi. Itu dipelajarinya dalam ilmu arud Bu disebutnya, ilmu arud wal qawafi. Itu adalah cara-cara membuat syair. Arud wal qawafi itu. Sama Alfia itu. Alfia itu penting. Syair menantian. Alfia mah penting. Penting banget Alfia saya. Penting banget. Tapi nanti jadi masalah. Iya loh. Detailnya Bu ya, penting. Detail, bagus detail. Kalau Alfia itu orang mana sih Tan? Ibnu Malik, orang Andalusia. Ahli dalam pentahqiq ilmu. Jadi dia yang mengukuhkan gitu, mengokohkan ilmu nahwu itu beliau Ibnu Malik. Jadi pembahasan sebelum itu dirapihkan lagi oleh beliau, dipilih yang lebih kuat yang mana gitu ya. Itu 1000 bait benar 1000. 1002 lebih dua bait. Cuma saya bingung. Nah ini Alfia Ibnu Malik, pokoknya cuma segini 2 biji. Harusnya kan 1000. Jadi saya hitungin kayaknya nggak sampai 1000. Bait itu kan satu baris, itu satu bait Bu, satu baris itu. Oh bukan satu definisi. Misalnya Bait itu satu baris. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Itu ka Ahmadu Rabbillah khairu Maliki, itu satu bait. Sholliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmirina syarofa, satu bait. Gitu. Hitung lagi gitu. Wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ustaz kan bukunya cuma setebal gini ya, ada setengah gini 2. Saya hitungin, saya pikir per babnya itu adalah satu baitnya. Oh bukan. Bukan, bait itu satu baris. Oh ya Allah, jadi saya bilang, kok nggak sampai 1000 bukunya udah selesai. Kok kata orangnya harus, saya bilang kok nggak sampai 1000. Jadi saya pikir ini ada yang salah nggak ya? Tapi saya telepon orangnya, enggak, memang dua buku gitu, udah selesai. Gitu. Oh ya Allah, terjemahnya, saya beli terjemahnya. Tapi ada Arabnya. Ada. Iya. Nggak mau beli terjemahnya tanpa Arab, nggak mau. Kita sudah mau belajar bahasa Arab. Di satu bait itu satu baris Bu, satu bait itu. Biasanya ada nomornya Bu, ada nomornya nggak? Dikasih nomor nggak itunya? Di bukunya Baitnya, tapi 1, bukan 2, baitnya. Enggak, kalau dia jadi pembahasannya bab-babnya, bab tadi yang mutakalim, jadi bab-babnya. Cuma saya bilang
sampai 1000 itu. Jadi bait itu satu baris. Kalau saya beli 2 yang Arabnya sendiri punya, cuman karena keterbatasan saya beli lagi yang itu. Jadi buka gimana? Ada sedikit beda lah sama yang Ustadz baca atau apa, karena yang saya punya juga kan buku yang apa yang waktu Ustadz nyuruh saya baca itu ada satu paragraf yang di saya hilang, di Ustadz ada. Jadi Ustadz baca saya diem aja, nanti pas masuk mana ketemu lagi di situ gitu. Yang apa itu? Buku apa? Apa sih? Apa yang penuntut ilmu bukan? Tadkiratus Sami. Sa'di. Tafsir Muta'adi. Sa'di. As-Sa'di. As-Sa'di, ya itu. Jadi Ustadz udah ngomong saya nggak ngerti mana, karena nggak ketemu lagi. Hilang sekitar 2 paragraf. Pas nanti ketemu lagi. Nanti kalau kayak nggak ketemu ya udah diam dulu. Nanti pas udah ngomong lagi, ketemu. Ya. Jadi kadang ada yang hilang. Ada yang hilang. Ya. Padahal bukunya setebel ini itu 1 kitab doang. Udah asli. Tulisannya kecil. Kecil-kecil. Ya, asli kan itu udah kecil-kecil gitu. Surat Qurannya. Oh iya itu yang 1 jilid itu. Iya, yang 1 jilid. Arabnya doang. Jadi coret aja semua. Mau kita apa kayak coret aja, stabilo aja mikirin. Ya, jadi itu tad'u fi'lun mudhari' majzum fil isyati wa alamatu jazmi hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Li'annahu minal af'alil khamsah. Karena asalnya tad'una. Asalnya tad'una kalian, gitu kan. Minal af'alil khamsah wa awal jama' dhamir muttasil mabni 'ala sukun bi mirofin fa'ilun, fa'nya harfu jawab mabni 'ala fathil lam mirof. La-nya harfu jarin mabni 'ala fathi. Hunya dhamir muttasil bi jarin bilam. Terus wal jar wal majrur fi mahalli rafin khobar mubtada muqaddam tuh. Lahul asmaul husna, biasanya asmaul husna lahu. Asmaunya mubtada muakhar marfu. Dan dia man'ut. Wa huwa man'ut wa asmaul husna. Ada ya. Husnanya ada di bawahnya. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar fi mahalli jazmin jawab syarti. Jadi jawab syaratnya berupa mubtada khobar. Falahul asmaul husna. Ini ada fa-nya nih, fa-nya keluar. Fa, karena kan tadi jawab syaratnya berupa bukan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Husnanya naktun atau sifat li asma. Marfu alamatu rafihi apa? Dhammah muqaddarah alal alif mana amin zuhuriha ta'adur. Karena dia apa? Husna. Isim apa? Ta'adur itu terhalang untuk nampak karena alif tidak bisa menampakkan harokat. Alifnya selalu sukun. Mana akan terhalang. Terhalang dari nampaknya karena uzur. Uzur itu terhalang dari artinya tidak bisa menampakkan harokat karena alif. Kalau yang waw dan iya alasannya bukan ta'adur tapi apa? Sikol berat. Kalau alif ta'adur. Tukar sekarang jadi jauh. Karena itu ta'adur sama dengan ya. Iya, ta'adur. Karena alif itu di mana-mana nggak ada harokat. Iya. Ya kan? Kalau waw iya kadang bisa cuman berat. Orang Arab berat ya, pada kita enggak ya. Nah, kita juga banyak kan itu tujuannya untuk takhfif meringankan. Di kita juga banyak
kata-kata yang dibuat ringan, yang sulit-sulit jadi dirubah jadi ringan. Apa tuh, Kak? Bahasa Indonesia. Iya, dan bahasa Indonesia ada nggak? Bahasa Indonesia yang kata-kata sulit Gitu. Hah? bahasa Inggris nggak ada. Nggak ada. Bahasa Inggris kadang nggak ada gitunya kan, bahasa Inggris ada. Terutama yang dari bahasa serapan gitu ya, yang asal misalnya dari bahasa Belanda dulu serap ke bahasa Indonesia jadi rubah kan gitu. Oh iya ya. Itu kan Bahasanya jadi gitu. iya. Iya orang Belanda. Atau biasa kita kan sukanya yang tingkat-tingkat. Itu kan tujuannya untuk meringankan. Ningkat-ningkat. Gitu. Yang panjang jadi disingkat. Atau kayak panggilan orang kan Muhammad jadi Mamat misalnya. Sunda mah ya Ustaz. Kalau yang Sunda ada loh. apa? Dewek mah jadi deka disingkat kan. Dewek mah kan kasar pisan jantan disingkat deka. Tapi itu resmi. Enggak sih tuh masalah mah. Oh, kalau di Papua ada malah. Ada juga. Kalau saya mau pergi jadi sapu pegi. Sapu pegi. Saya mau jadi di sini. Sapu duit, saya punya duit, nah sapu. Ya iya. Iya kan? Jadi saya di sana gitu dia ngomong apa? Oh, jadi disingkat ya. Jadi hilang saya jadi sapu. Saya jadi sapu. Banyak huruf yang hilang ya berarti. Jadi dihilangkan itu kata dia. Makanya yang lagu orang Papua itu kan itu tuh. Hilang itu. Nanti aku lupa lagunya. Itu kan Iya. kayak hilang karena dulu saya di Papua jadi ingat. Karena dalam setiap bahasa ada kayaknya untuk memperingan begitu. Tujuannya untuk yang mudah, orang berkomunikasi mudah. Sikol ini berat sehingga dihilangkan harokat itu. Jadi lu tuh berarti rata-rata kalau yang tajur gini yang sebelumnya patah ya? Iya. Alif sebelumnya fathah. Kalau sebelumnya kasrah kan iya. Iya. Kodi yu berat. Kodi ya, jadi yu-nya dihilangkan. Oh iya benar ya kalau berarti kalau itu virtual. Sikol. Alhamdulillah. Jadi ingat gara-gara ada kata-kata ujur, makasih ya Allah. Kadang suka nggak kepikiran. Kata ayu itu selalu mudhof. Nah, Maknanya tergantung mudhof ilainya itu terkadang disebutkan dan terkadang dibuang. Diirobkan sebagai maf'ul fi zarfu zaman bagi fi'il syarat untuk mata dan ayana. Ya kan menunjukkan waktu kan. Mata ta'tinil yauma tajidni fil bait. Kapanpun kamu mendatangiku hari ini, kamu akan menjumpaiku di rumah. Matanya ismu syarti mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul fi zarfu zaman gitu. Karena kapan saja waktu ya. Ta'lifun mudhari majzum wa alamatu jazmihi harfu harfil illah. Fi'il syarti fa'ilnya anta ya. Tajid fi'il mudhari majzum tanyanya sukun jawab syarat. Ni-nya, nah ni-nya nunnya lil wiqayah. Nun wiqayah. Iya-nya ya mutakalim, dhamir mutasil ya mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Tajid ni. Jadi yang menjadi dhamirnya ya-nya saja. Sedangkan nunnya nun wiqayah. jadi sini nggak disebut ya? Apa? Ini cuma takti, kan ini takti ini kan takti. Oh, ini yang pertama enggak disebut ya. Iya, sama lah, sama aja nih. Sama aja ya. Kalau ini yang kedua disebut ya? Hah? Ini yang kedua nggak disebut juga kan? Enggak, karena sama tajid ini dan taktini. Iya nun penjaga ya. Nun wiqayah. Wiqayati wa yaul mutakalim ya sama.
Nun wikoyah itu apa fungsinya? Menjaga fiil supaya tidak kasroh. Iya, supaya tidak berakhiran kasroh. Kalau begini kan irobnya nggak bisa lagi nunul wikoyati harfun nggak bisa gitu ya? Ya boleh kan kepanjangan. Nun wikoyah udah tahu kan nun itu huruf. Ya. Nunnya huruf. Nggak penting-penting amat. Tapi muridnya suka-suka nanya-nanya, jadi tulis aja. Ya, kalau mau disebutkan ada semua alasan, cuman kan isi kepanjangan. Udahlah dua orang mafhum ya Tat ya. Dirobkan sebagai maf'ul fi dzarf makan bagi fi'il syarat untuk ainama, haisuma, ana yang ananya diartikan dari manapun karena dia tempat. Anna ji'ta ja'a ma'aka Ahmad, dari manapun kamu datang, Ahmad datang bersamamu. Ini mah pokoknya semua huruf syaratnya tidak, huruf dan isim syaratnya bukan pertanyaan. Iya, syarat. Iya, syarat isimnya bukan kalimat tanya. Walaupun sama mata. Dari manapun kamu datang, Ahmad datang bersamamu. Ya, anna ismu syarti mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul fi dzarful makan. Nah, ji'tanya kan dia fi'il madhi ya, mabni sehingga fi mahalli itu. Fi mahalli jazmin. Jawab syaratnya fi'il madhi lagi, ja'a lagi. Dia harus ngerti antara ya, fi'il syarat dengan jawab syarat itu wajib sama nggak fi'ilnya. Misalnya dia madi, berarti madi jadi, mudhari lagi. Harus sama nggak? Kayaknya harus sama ya secara ini asal ya. Harus sama bu kayaknya. Takut maknanya nggak benar. Iya. Karena kan dia terikat itu tadi antara fi'il syarat dan jawab syaratnya berbarengan gitu. Terikat. Kapanpun yang fi'il syarat terjadi, maka ini terjadi gitu. Jadi bareng. Makanya waktunya juga jadi harus bareng. Kalau mudhari yang akan datang berarti akan datang. Kalau yang udah tapi sebenarnya fi'il madhi juga maknanya jadi kalau syarat jadi mudhari juga sebetulnya. Karena kan belum dilakukan. Iya, manjada wajada kan belum dilakukan. Iya. Tapi kenapa itu bentuknya dalam majikan? Iya. Gitu. Kenapa nggak gini? Man yajihadu gitu. Man yajidu. Oh ya, man yajid. Enggak, man yajid kan dia harus Yajid, karena kan dia iya ya. Tapi jazmnya man yajida fathah. Karena dia mudhaf. Man yajida ataupun bisa man yajdid ya. Kalau ditampakkan dua dalnya jadi sukun. Man yajdid. Iya. Man yajid. Da. Oh, man yajida. Terus Yajid. Yajid. Oh yajid. Oh iya. Man yajida yajid. Kenapa makanya fi'il madhi kan? Fi'il madhi di situ nanti bermakna untuk seakan-akan jadi saking pastinya akan begitu. Dianggap dianggap seperti sudah terjadi. Oh, Masya Allah. Contoh yang sudah Berarti pantas ya Tad. Jadi artinya bisa begini. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti. Nah, gitu. Jadi dengan ya pastinya itu ya gitu. Dengan syarat itu pasti terjadi begitu. Sehingga pakai fi'il madhi seakan-akan udah terjadi. Oh, Masya Allah. Itu saya sering nanya. Ini kata pasti keluarnya dari mana gitu loh Tad. Karena ada dituliskan ada juga. Ya terus itu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Saya bilang ini kata pasti datangnya dari mana?
Berarti bisa jadi itu ya. Iya. Karena bentuknya fi'il madhi. Jadi Allah janjikan juga kan di Quran juga ada yang sungguh-sungguh. Pasti ini. Walaupun itu kan bukan istilah, bukan bahasa Quran ya. Dia ada apa namanya, menambah kekuatan kepastiannya itu. Kalau Allah ya pasti terjadi ya, walaupun menggunakan fi'il mudhari. Itu. Nah, nanti menggali hikmah-hikmah itu dari ilmu balaghah itu, Bu. Menggali itu. Kenapa ini pakai fi'il madhi, kenapa ini? Balaghah kita teh penting balaghah. Menggali maknanya ini. Kayak termasuk nanti masuk babnya itu kan. Itu istilahnya itu li tahaqqukil wuqu', Bu. Meringankan. Bukan li tahaqqukil wuqu'. Membenarkan Untuk menguatkan benar-benar terjadinya itu. Untuk menguatkan terjadinya. Jadi terjadinya itu betul-betul pasti akan terjadi gitu. Li tahaqqukil wuqu'. Nah, makanya kayak dia pembahasan hari kiamat itu pakai fi'il madhi, wa futihatis sama ufakanat abwab. Wa futihat fi'il apa itu? Madhi. Padahal kan belum terjadi kiamatnya. Belum kiamatnya nanti. Oh, Masya Allah. Jadi dijamin akan terjadi. Gitu. Masya Allah. Wa futihatis sama ufakanat abwab. Itu nanti penjelasannya masuk bab apa tadi? Telah dibuka. Pintu-pintu. Itu balaghah, ilmu balaghah. Jadi disebutkan dengan fi'il madhi tujuannya ditahaqqukil wuqu'i. Sesuatu yang pasti terjadi di masa yang akan datang ya. Subhanallah, itu saya mau ngajarin. Ya, idza jaa nasrullah, jaa ini fi'il madhi. Padahal orang datangnya belum. Ternyata dia baru setelah itu kan berbondong-bondong. Iya, kan apabila itu kan belum. akan gitu. Kenapa enggak yaji'u. Idza yaji'u, Nah, kayak gitu, idza yaji. pakai fi'il madhi. Masya Allah. Karena sudah pasti gitu. Kalau saya mah yang dari mulai ayat awal saja dzalika kitab, tapi diterjemahnya kan nggak ada yang pakai itu. Ini ya. Selalu ini. Padahal dzalika kan jelas itu. Tidak ada satu kamus pun yang pakai itu. Itu pasti ada makna balaghah itu di balik. Iya, karena kedalaman Al-Qur'an itu. Karena kedalamannya, walaupun dekat ditunjuk itu. Iya, saking tinggi berarti ya. Saking dalam kandungan Al-Qur'an. Itulah masuk balaghah baru jadi kita hati bisa bergetar. Betul. Kalau nggak belajar nggak tersentuh. Enggak. Nggak tersentuh. Dari manjada Baca Qurannya nggak bisa nangis. Baca Qurannya. Luar biasa. Saya kan tadi ngebahas itu, jadi yang tafsir itu penerapan ilmu-ilmu bahasa itu. Tadi ngebahas masih Al-Fatihah. Itu di Ahad pagi tadi di sana. Yang direkaman. Ngebahas dari kebahasaannya nahu, tasrif, balaghahnya. Tadi pagi pada ada ya Ustaz rekamannya ya? Ada rekamannya. Jam 7. Itu misalnya Seminggu nggak ngikutin Ustaz gitu. Lagi. misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Nanti dalam pembahasan balaghah itu apa sih bedanya jumlah ismiyah dan fi'liyah? Nah, itu digali. Perbedaan ininya, petunjuk maknanya. Alhamdulillah kan pakai jumlah ismiyah. Iya, alhamdulillah. Tidak tinggal hamdan lillah gitu kan. Kalau hamdan lillah, hamdan itu masdar. Tadi kan ada fiilnya kan, dia apa namanya full mutlak ya, harus ada fiilnya asalnya itu ahmadu hamdan gitu. Jumlah fi'liyah nanti beda itu kesannya antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah terikat waktu. Ya, terikat waktu. Artinya anytime, kapanpun. Sampai kapanpun. Itu menunjukkan terus menerus, dawam, sahabat. Nah, itu digali itu dari perbedaan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nanti tadi ya. Artinya dalam kita membentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah bisa jadi artinya sama, tapi tekanannya beda. Ya, tekanannya, kesannya. Kesan, tekanan, baru feel-nya. Kita yang bacanya nerimanya lebih gimana lagi kan kalau yang ngerti ya. Insyaallah. Luar biasa bahasa. Kayak tasbih itu ya. Itu untuk bisa merenung gitu, untuk
mentadaburi gitu. Mu'sirati, mu'sirati ma'an, mu'sirat. Kenapa disebut mu'sirat? Awan gitu. Mu'sirat itu kan lafaz yang dipilih itu untuk menggambarkan sesuatu. Itu kalau didalami itu jadi kegambar gitu. Itu awan disebut mu'sirat ya. Artinya sudah terkumpul air itu siap untuk ditumpahkan. Itu asyara ya siru. Sama seperti wanita yang mau haid gitu. Yang memancarkan. Itu tasbih juga, itu pembahasan yang balaghah. Termasuk yang ini tadi ya, khatamallahu ala qulub gitu. Maksudnya dikunci itu kan pintu bukan. Ya. Kan khatamallahu ala qulub. Kenapa yang dikunci teh hati? Ya semua dikunci sama pintu. Tapi cara kuncinya kumaha? Subhanallah. Bisa itu. Pembahasan itu tuh kadang bikin ini ya. Bisa masuk gitu kan, nikmat banget. Luar biasa. Iya, dan itu kan Allah yang berbicara langsung. Iya kan orang munafik itu masaluhum kamasalil ladis tahu qadanaro kan. Tahu qadanaro api. Ya. Tapi di akhir Allah mengatakan zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim wa tarakahum. Ya kan? Tidak zahaballahu binarihim. Binuri. Tapi binurihim. Kan di awal nar, api, menyalakan api. Iya. Tapi yang dihilangkan oleh Allah Cahaya. bukan apinya, cahayanya. Iya, cahaya. Gitu. Iya ya. Seperti orang yang sedang menyalakan api gitu. Ternyata benar Allah menghilangkan cahaya. Cahayanya, apinya tidak dia kan apinya. Mati, tapi cahayanya mereka nggak bisa. Gitu ya. Ya. Masya Nah, kenapa apinya ya identik dengan siksaan kan, neraka, mereka dibakar di neraka. Ya, jadi harusnya kan kalau secara ini tadi menyalakan api, Allah menghilangkan api itu, kan begitu. Tapi Allah tidak mengatakan begitu. biar seimbang gitu ya. Pertama ngomongin api. Yang dihilangkan harusnya api. Api lagi harusnya kan gitu. Apinya diadakan, yang dihilangkannya cahaya. Jadi cahaya. Zahaballahu. Jadi Allah tidak mengatakan zahaballahu binarihim, kan awalnya tadi auqal istauqadanaro. Iya. Tapi zahaballahu binurihim, cahaya. Udah jahat. Kalau kamu di zulumat, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Nah itu Al-Quran itu ayat Quran kalau dikaji secara ilmu kebahasaan luar biasa. Luar biasa. Intinya 4 aja ilmu yang paling inti itu. Ilmu mufradatnya, kosakata ya, di dalam bahasa Arab ini kata-kata ini digunakan untuk apa. Kedua nahu, tasrif, balaghah. Nah, iya itu saya mau ngejar balaghah. Kan kita nahu dapat dari sini. Pendalamannya kalau saya target ini nahu dari sini. Pendalamannya mungkin nanti di Alfiyah. Satu lagi balaghah itu yang wajib bisa. Karena masih belum begitu. Penjelasan mereka sesedih itu. Sama yang ayat 13 aja nggak bisa maju harus baca itu. Yang mereka menipu orang-orang beriman gitu ya. Oh yang ayat berapa yang wa idza yuqadi'una Allah. amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Inna ma nahnu mustahzi'un. Sana kurang ajar banget sih. Baca itu terus bikin emosi jiwa nggak pas itu. Pas baca yang berikutnya aduh hati langsung bahagia. Allahu yastahzi'u bihim. Rasain. Jadi di situ ada bab rasain loh gitu. Itu udah masuk ke tadabbur itu Bu, berarti. Jadi membaca dengan tadabbur itu begitu. Itu udah nggak bisa lanjut, tapi udah ngalir aja. Jadi jahatnya kayak apa manusia yang kayak gini gitu. Ternyata tergambar sekarang itu di hatinya. Nggak belajar bahasa Arab nggak ngerti. Kalau nggak belajar bahasa Arab nggak ngerti kan? Iya. Bahwa di sini karena kadang domir kamu yang untuk jamak dengan kamu yang sendiri itu sama dalam Al-Quran. Harusnya kalian. Kamu. Jadi kayak Adam tinggal uskun anta wajal juga. Kamu jelas. Tapi nanti di ayat yang lain kamu juga padahal kamunya pas dilihat redaksinya kalian. Sementara kalau kita pakai itu cuma berlaku dalam bahasa Inggris kan. You itu ada 2. You untuk satu orang dan you untuk kalian. Dalam bahasa Indonesia itu tidak berlaku. Dalam bahasa Indonesia itu kamu kalian berdua dan kalian. Kalau berdua kalian atau kamu Bu? Kalian.
bukan kamu. Kalian berdua? Ya, kalian berdua. Yang jadi masalah, kenapa dalam terjemah kita pakainya tetap kamu? Itu kan. Nah kalau saya masih megang itu udah nerjemahkan kamu berdua. Oh, kalian berdua. Karena harus kalian ya. Kalian Kalau berdua. dua kalian. Jadi kalau saya masih begini, kenapa terjemahnya kita ini bahasa Indonesia tulisnya kamu? Kalau saya hanya baca terjemah, itu pasti akan miss, itu akan kehilangan arah. Kamu kalau otak langsung satu, padahal di sini adalah kalian di Arabnya. Kok nggak dipakai? Itu saya bingung. Ada batasan sih. Hah? Saya bingung. Itu masuk ke kaidah bahasa Indonesia. Tahu. Misalkan itu. Iya, padahal kan penting membedakan Penting itu. K dengan kum. Itu penting itu. Tapi belum nemu tak yang jadi kalian itu. Jadi itu saya itu masih dalam Al-Qur'an yang apa ada tinggal kamu di surga bersama istri kamu, terus bandingannya juga dengan yang lain tapi pakai untuk kalian domir antum. Di terjemahnya kamu juga. Bahaya kan kalau nggak belajar. Iya. Ya, walaupun kalau ketika disebut kamu ya, maksudnya siapapun yang bacanya mungkin satu orang, jadi kamu kena gitu kan ke panggilan Atau itu mungkin kepada itu penekanannya kali. mukhotob itu. Iya. Atau mungkin itu penekanannya gitu. Hmm. Untuk satu orang. Tapi kalau saya pribadi merasa ini harusnya kalian gitu. Karena nanti jelas domirnya kembalinya kemana kan? Karena kadang kamunya ada dua nih, kamu kemana nih gitu. Seru, makanya nikmat deh. Untuk memedom-medomnya juga penting sekali dalam penafsiran itu. Iya. Ya, Bahkan dari domir kembali kemana itu jadi perbedaan penafsiran juga, menjadi dan perbedaan yang ditolerir, Bu. Oh, berarti kamu emang untuk literasi Indonesia mungkin lebih tepat pesannya daripada kalian yang tidak kena mungkin pada orang lain. Ya mungkin, Bu. masalahnya Kalau bab domir kamu ini, yang baca, gara-gara bab domir ini, setiap Idul Adha orang nanya, jadi yang dipotong kuku dombanya atau kuku kita? Kan tidak tahu pertanyaan. Gitu. Baca deh Arabnya domirnya kemana lagi? Dia terasi Arabnya, yang dipotong kukunya siapa yang nggak boleh potong kuku? Itu kan pertanyaan tiap tahun kan. Dilarang potong kuku misalnya atau apa, jadi itu kan perkara bab domir juga nanti kan. Jadi yang dipotongnya itu jadi ini siapa nih, si kuku dombanya atau kita yang nggak boleh potong kuku? Nanti kan bertahun-tahun itu aja pertanyaan nggak ganti kan. Kita sekarang apapun kita lihat redaksi Arabnya ini kemana gitu. Tentu saya belajar bahasa Inggris duluan. Kalau saya belajar bahasa Arab duluan, saya nggak akan sentuh tuh bahasa Inggris. Karena ini luar biasa, apa tingkat curiosity-nya ya, penasarannya masya Allah. Ya terutama kan karena Qur'annya itu ya, Quran. Ya karena kekurangan itu. Salam itu. Terus apa sudah mulai ada kenikmatan gini tadi ini baca Quran doang ya. Tiba-tiba satu halaman ini saya ngerti semua. Wah itu udah mulai nggak bisa lanjut tuh. Menurut saya itu kenikmatan yang nggak bisa dibeli. Baca, udah berkaca-kaca, nangis, nggak bisa sama sekali lanjut. Selesai tutup. Yang itu lebih parah. Iya, jadi saya bilang aduh, ya Allah dulu doanya gitu ya Allah jangan sampai saya meninggal sebelum ngerti. Iya, Pak. Diberi kesempatan. Harus semangat. Semangat belajar. Terus ada yang mirip-mirip di Quran itu kan ayat-ayat, tapi ada perbedaan. Ada perbedaannya gini. Mirip itu bukan pengulangan sama sekali, pengulangan gak ada mananya, tapi di situ juga ada mengandung variasi. Itu kan ada sisi yang berbedanya gitu. Kadang miripnya cuma depannya Dalam doang. Quran itu. Jadi depannya doang, belakangnya enggak gitu. Oh ya Allah. Mirip ini. Kayak nanti ada sedikit perbedaan antara ulama balago dengan ulama nahu dalam membagi isim isyarah. Oh gitu kan. Itu isyarat doang perbedaannya. Kalau dalam ilmu nahu itu hanya dibagi dua, para ulama nahu membagi dua, qorib dan ba'id. Iya, dekat dan jauh. Ya kan, qorib yang apa namanya, hadza gitu kan, itu hadi yang jauh, zalika itu kan, zaka atau zalika, hunaka, hunalika. Kalau ulama balago membaginya tiga, Apa aja? qorib, mutawasid, ba'id. Jadi ada yang pertengahan. Ya Allah. Oh,
khusus ulamanya juga Bu Eka. Itu khusus ulama. Kalau yang dekat huna. Kalau yang mutawasid hunaka. Kalau yang ba'id hunalika. Hunalika. Di Quran ada banyak hunalika. Taunya hunaka aja, huna dan hunaka. Itu kalau baca ayat-ayat kisah Nabi ya tentang keluarga itu sangat menyentuh sih. Kalau kita bayangkan karena kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Quran ya adalah kisah-kisah yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Misalnya kalau kita hayati ketika Nabi Zakaria mengurus Maryam gitu ya. Mengurus Maryam, melihat Maryam kesolehannya, bahkan ditemukan ada buah-buahan wajada indah harisko ya qala anna laki hadza, kan dari mana, qala min indillah ya hiya min indillah yarzu apa innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi setelah ayat itu hunalika da'a Zakaria rabbah. Itu menggunakan hunalika. Ali Imran. Nah, kenapa di situ hunalika? Kalau balago memahami hunalika itu ba'id ya, itu jauh. Di sana itu kan kemana? Ke kisah yang tadi. Ya, ke kisah suasana seorang Zakaria melihat Maryam yang dia urus sesoleh itu. Ya, lalu di sana itu untuk menunjuk gitu satu kedalaman perasaan batin seorang Zakaria yang menginginkan seorang anak. Jadi dia melihat Maryam yang soleh, masuk ke dalam hatinya itu dia ingin punya anak juga seperti itu gitu. Iya, karena kan bukan anaknya. Iya. Jadi itu menunjuk kedalaman gitu kan batin seorang Nabi Zakaria gitu. Karena melihat Maryam yang begitu soleh seperti itu, ya muncul keinginan dia untuk punya anak, sehingga hunalika ketika itulah da'a Zakaria rabbah. Baru berdoa. Itu berdoa ingin dikaruniai anak. Baru Yahya lahir. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Begitu. Oh, itu gara-gara setelah melihat makanan yang Maryam itu. Ya buah-buahan yang iya. Maryam dapat dari Nabi Jibril ya. Malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril. Dari Allah inilah. Kalau dikirimin luar biasa ya. Banyak Bu kisah-kisah itu. Jadi kisah para nabi itu luar biasa. Itu adalah kisah yang sebetulnya banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Seorang istri yang mengadukan suaminya ada. Jadi di Quran tuh pengaduan tuh dua Bu. Mengadu yang dikeluhkan. Kalau yang dikeluhkan oleh seorang istri itu suami. Karena di situ di surat Mujadilah itu. Ya kan? Qad sami Allahu qaula lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Mengadunya ke nabi tapi mengeluhnya harus kepada Allah. Wa tashtaki ila Allah. Mengadu mah ke nabi. Boleh mengadu. Jadi gimana caranya mengadu? Mengadu tujadiluka itu artinya protes ya. Jadi dia istilahnya mengadukan permasalahan, tapi mengeluh kepada Allah. Tashtaki. Itu perbedaan mujadalah dan syakayashku. Ya, mengadu permasalahan kok kenapa begini itu kepada Allah. Tapi kalau tentang menceritakan permasalahan agar ada solusi hukum, nah itu baru ke Nabi. Yang kedua, syakayashku tadi itu adalah seorang ayah yang mengeluhkan tentang anaknya. Itu Nabi Yakub yang mengeluhkan
kepada Allah tentang anak-anaknya. Inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yakub oh ya itu Yusuf ya. Iya. Mengadukan kesedihan. Jadi Nabi Yakub tahu yang melakukannya anak-anaknya gitu ya tadi. Iya, dia sedih ya karena tadi Yusuf dizalimi, terus anak-anaknya yang lain yang nakal begitu ya. Iya, jadi mengadakan kepada Allah, tapi di situ di bab itu anaknya nggak dihukum ya tadi. Karena kan dia minta maaf, sudah mengakui kesalahan. Di akhirnya itu sudah mengakui kesalahan. Gitu. Cuma Nabi Yakubnya jadi buta terus bisa melek lagi tuh gimana ya Cak? Itu kan dikasih bajunya Nabi Yusuf, aroma. Jadi melek lagi ya, maksudnya jadi ini lagi. Kalau secara logika ilmu kedokteran kan enggak ini. Ya mungkin belum nyampe ilmu kedokteran. Iya. Itu aroma, dari aroma. Oh. Dia kesedihannya itu karena sangat sedih kehilangan Nabi Yusuf gitu kan. Sangat berharap gitu kan kepada Nabi Yusuf. Gitu. Nah, dengan dihirupnya baju Nabi Yusuf itu kan di situ ada aromanya Nabi Yusuf. Iya. Jadi otak rileks kali ya. Ada otak menjadi rileks. Langsung ngalir. Gitu. Saya kan ini nggak bisa ngeliat lagi mata, darahnya udah nggak ngalir. Jadi kalau kata dokter harus benar santai kalau jadi rileks supaya ini lo nggak bisa. Nah, itu kayaknya. Jadi dengan menghirup aroma itu. Ablasi retina 7 kali operasi makanya tidak agak dulu kadang. Jadi makan harus hati-hati juga karena ablasi retina. Nggak bisa kembali ke normal ya. Udah 7 kali operasi. Jadi bendera putih aja gitu. Operasi terus Cak. Jadi bisa begitu kan ya. Aroma ini luar biasa ya. Jadi Quran itu ya bikin kita sibuk gitu kalau lagi diem baca, tapi kita jadi punya dunia lain. Gitu. Jadi kayak di dunia lain sibuk. Oh ya Allah, terus baca lagi, baca tafsirnya. Makanya saya sangat tertarik memang dengan tafsir itu. Jadi di rumah ada Al-Munir, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, Jalalain, satu lagi apa? Jadi kalau satu bab ini buka semuanya kan, jadi buka khusus yang sebab itu. Oh ini apa, ini apa, dia apa, dia apa. Kayak waktu itu pernah Ustaz Saiful Islam bilang itu beliau ngomong itu dari mana ya, karena nggak mungkin pendapat sendiri. Jadi saya tuh sering nyatet ini kalimat ini datangnya dari mana gitu. Pasti ada dari sesuatu. Akhirnya buka, oh yang ini dari Ibnu Katsir, masih di Al-Qurtubi ada, yang ini wah jadi satu catatan dengan selamat dari kita tuh. Ah, dari kita ya. Jadi ternyata di sini ya. Luar biasa ya. Jadi enak ya, jadi memang itu kali ya orang kalau belajar jadi gitu ya, dia punya dunia sendiri ya. Kadang berjam-jam, kadang berjam-jam tuh asik kayak gitu. Aduh, Masya Allah. Kadang luar biasa nikmat banget. Ada pengaruhnya sih, ada asarnya kalau orang betul-betul ya mentadaburi Quran gitu dengan ilmunya, paham bahasa Arab, ilmu tafsirnya. Gitu. Sampai Rasulullah itu saya dibuat beruban oleh surat apa gitu, surat Al-A'raf kalau nggak salah. Iya, saya pernah baca. Bisa kan sangat berpengaruh gitu, pada jiwa. Dan pengaruh juga ke sholat soalnya kan. Jadi pas sholatnya pas baca langsung gitu, gitu baca tapi otaknya langsung langsung berpikir ke kejadian-kejadian yang di Quran jadinya tentang itu. Makanya saya kalau di sholat itu kayak bab tahiyat saya paling suka pas baca Assalamualaikum. Aduh, saya ngebayangin seluruh orang di dunia. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi saya ngebayangin setiap detik, aduh harusnya orang Islam benar masuk surga semua. Di doa ini setiap detik kan di sini sholat, bumi mana sholat itu kan doa kita. Jadi senang sekali tuh kalimat itu. Jadi nggak merasa sendiri Bu ya? Jadi nggak merasa sendiri. Artinya bahwa kita tuh semua saling mendoakan, saling tolong-tolong. Merasa sering mikir gini. Berarti yang doain saya nih Imam Sudes lagi sholat, kita dapat doanya. Kan gitu juga kan berarti semua yang soleh-soleh, Masya Allah. Selama masuk yang itu tadi, yang hambanya yang soleh, tapi kalau yang nggak soleh nggak kebagian berarti, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sholihin kan gitu. Berarti yang nggak soleh nggak kebagian. Semoga saya bagiannya. Jadi setiap detik dapat gitu. Aduh ya Allah luar biasa.
Kan boleh berharap itu ya. Boleh. Kita berpamrih hanya pada Allah. Nah, tadabbur itu kan nanti dalam sholat boleh ketika kita ketemu dengan ayat-ayat yang berisi kabar gembira, surga, kita boleh berhenti berdoa dulu agar kita tergolong kepadanya. Atau ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab, siksaan, kita boleh berhenti dulu berdoa untuk terlindung dari itu. Itu dalam hati saja kan. Oh itu jadi itu bahwa doa itu bukan hanya pada sujud akhir itu ya. Itu mah khusus dalam pembahasan itu tadi ketika memang ada kaitannya, orang paham gitu. Kita baca Quran, saking sedih gitu tentang siksa, berhenti dulu, dia boleh memohon perlindungan kepada Allah. Hanya itu saja, tidak doa-doa yang lain. Tidak diharapkan. Ya enggak. Dalam Dalam hati. Itu kan memang hadisnya Rasulullah sendiri begitu mencontohkan. Ada hadisnya. Iya, Masya Allah. Masih kalau enggak itu bikin ngegetar tuh benar. Jadi kan kita nggak enak sholat dari bangun imamnya nangis, kita ikut nangis tapi nggak ngerti. Nggak enak. Ya kan? Pengennya paham. Berbeda memang. Terus jadi nggak terasa sholatnya. Jadi ketika udah mulai konsentrasi gitu, dulu kan baca selembar gini tuh lama gitu ya, pengen cepet-cepet ruku. Sekarang mah jadi karena ini, jadi